Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mega Putri dari kelas D3A Analis Kesehatan Sekolah Tinggi Analis Baktiasi Bandung dengan nomor induk mahasiswa 19111E1008. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat distribusi frekuensi menggunakan Excel. Nah, kebetulan untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik analitik, saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah untuk menentukan distribusi frekuensi menggunakan Excel ini. Hal pertama yang harus kita punya adalah datanya. Datanya di sini saya sudah mempunyai data, ada 15 kelas, yaitu data dari kadar kolesterol. Kita urutkan dulu data yang kita punya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah mengurut, baru kita pertama untuk mencari rentang atau range di sini. Range dengan rumus sama dengan, kalau range atau rentang itu kan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum ya. Jadi tinggal diklik-klik aja. Kemudian di enter. Nah, dapat hasil rentangnya itu adalah 16. Nah, untuk kelasnya sendiri, kita juga harus menentukan untuk bisa dapat intervalnya. Nah, rumus kelas ini adalah sama dengan 1 ditambah kurung buka 3,3 dikali log 15. Kenapa 15? Karena data yang kita punya hanya ada 15 kelas, jadi kita memasukkannya 15. Kurung tutup, enter. Ya. Didapat kelasnya adalah 4,881101. Nah, selanjutnya kita menentukan interval. Interval ini bisa kita dapat dari range dibagi dengan kelas, yaitu sama dengan range dibagi dengan kelas. Enter. Nah, didapat intervalnya adalah 3,277. Agar lebih enak dilihat dan enak untuk menghitungnya, kita bulatkan menjadi 3. Jadi intervalnya adalah 3. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu membentuk atau membuat kolom untuk distribusi dan untuk frekuensi. Nah, seperti ini. Di distribusi ini kita isi dengan dibentuk menjadi data kelompok. Data yang kita punya dibentuk menjadi data kelompok. Di sini kan mulainya dari 119, mohon maaf. 119. Nah, karena interval yang kita punya adalah 3, maka ke tahap selanjutnya juga 3. Ditambah 3. Jadi 122. Ya, 122. Selanjutnya kayak gitu. Nah, berarti di sini di kelas 1 berarti nilainya 119 sampai 121. Dan di sini 122 sampai 124. Selanjutnya 125 sampai 127. Dan selanjutnya 128 sampai 130. Selanjutnya 131 sampai 133. Selanjutnya 134 sampai 136. Udah. Salah di kolom selanjutnya. Harusnya di sini. 134 sampai 136. Udah selesai untuk yang distribusi. Kenapa hanya sampai 136? Karena dengan kelompok kelas 134 sampai 136, ini sudah mengcover data yang kita punya, karena di data yang kita punya hanya sampai 135.
maka untuk nilainya sudah termasuk ke kelas yang ini. Selanjutnya kita menentukan frekuensi atau banyak data. Nah, banyak data dari rentang 119 sampai 121 ada berapa sih? Kita hitung 119 termasuk 120, 120, 120, 120, ini masih termasuk. Nah, udah sampai 120 aja. Ternyata hanya ada 5 data. Selanjutnya yang frekuensi selanjutnya juga kelas selanjutnya sama seperti itu menghitungnya. 122 sampai 124 berarti hanya ada 2 data. Kemudian yang selanjutnya 125 sampai 127 hanya ada 1 data. 128 sampai 130 ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 juga. Kemudian 131 sampai 133 hanya ada 1 data. Dan 134 sampai 136 hanya ada 1 data, yaitu 135. Nah, setelah menentukan distribusi dan frekuensi, apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Yaitu kita membuat bin. Apa itu bin? Bin adalah batas atas dari sebuah atau dari distribusi. Nah, batas atas dari kelas pertama yaitu 121. Kemudian batas atas dari kelas 2, 124. Batas di kelas 3, batas atas dari kelas 3 yaitu 127. Selanjutnya 130. Selanjutnya 133 dan selanjutnya 136. Nah, dari sini barulah kita masuk ke data analisis untuk menentukan tabelnya atau diagramnya. Bagaimana caranya? Nah, kita simak ya. Nah, selanjutnya yaitu kita lihat di pojok kanan atas. Data analisis. Nih, di sini kita klik. Nah, untuk menentukannya, kita menggunakan histogram. Kita klik yang histogram, kemudian oke. Oke, kita lihat dulu nih. Udah keluar. Nah, kita input datanya nih. Input range. Kita input range, yaitu dari data ini. Nah, nah, udah. Kita input. Kemudian untuk bin range-nya, kita input juga ini. Nah, udah di-input. Nah, di sini kan tadi kalau di video sebelumnya di checklist ya, sekarang nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena tadi saya di ngebloknya itu hanya datanya saja, tidak dengan labelnya. Jika saya membloknya dengan labelnya, maka ini di checklist. Tapi karena tidak, hanya datanya saja dari 119 sampai 135, maka ini tidak usah di checklist. Kemudian kita tentukan untuk outputnya kita mau di mana. Nah, outputnya saya mau di sini aja deh. Di sini. Oke. Nah, kemudian checklist yang bagian chart output. Di checklist, baru deh oke. Nanti akan keluar seperti ini nih. Seperti ini keluarnya. Nah, ini udah kelihatan kan kayak yang mana sih yang ininya tinggi, yang frekuensinya paling tinggi gitu dengan bin yang mana. Kita juga bisa melihat perbandingannya apabila si bin-nya ini diganti dengan ini. Nah, itu kan kelihatan dengan bisa kita perbandingan, dengan kita bisa bandingkan. Kita besarkan terlebih dahulu, biar lebih kelihatan. Tuh, seperti ini. Nah, udah deh, selesai. Kayak gitu untuk menentukan distribusi frekuensi di Excel. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan dalam cara saya untuk menyampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.